Masih bersama dengan Sapa Indonesia Siang dan sudah ada Mbak Rosmini atau kita sebut juga dengan Bunda Romi ya, tapi di sini kita panggilnya Mbak Romi aja ya. Ini terkait dengan itu tadi kekerasan, bahkan dengan adanya kasus-kasus ini disebutkan bahwa Indonesia sudah darurat kejahatan seksual. Nah, tadi kan Akbar sudah memulai dengan itu. Sebenarnya apa sih faktor-faktornya hingga akhirnya ada seperti ini? Apa karena masyarakatnya yang orang tua masih menganggap tabu untuk mengajarkan pendidikan seks pada anak? Oke, pertama adalah kuncinya adalah pendidikan. Pendidikan itu belum tentu hanya pendidikan seks, tapi any kind of pendidikan. Di mana orang yang mendapatkan pendidikan akan tahu apa yang dia lakukan ini apakah salah atau benar. Lalu kemudian selain pendidikan moral ya, juga dia juga tahu bahwa oh ya yang kayak gini orang tua tahu ini bisa masuk ke jalur hukum. Karena kalau dia tidak tahu anaknya diperlakukan seperti apa dan sebagainya, dia diam aja. Dan dulu juga selalu kita tahu bahwa orang takut untuk misalnya anak saya diperkosa atau dibully oleh malu untuk diekspos karena apa, takutnya ini jadi nggak baik, jadi nggak baik. Nah hal tersebut, tapi juga kalau kita lihat pendidikan seks itu sekarang harus diajarkan kepada semua orang, termasuk anak-anak dari usia balita. Oleh karena itu pendidikan seks itu mesti dijelaskan dulu kepada orang tuanya apa sih itu, bukan hanya melakukan hubungan suami istri. Pendidikan seks itu mengenalkan anggota tubuh, lalu kemudian mengajarkan kepada anak bagaimana merawat anggota tubuh, bagaimana to say no kalau ada orang mau mulai megang dia, gitu. Dan ini juga tidak hanya di daerah-daerah terpencil atau yang kemiskinannya, tapi juga di dalam kota besar seperti Jakarta ini, kita banyak melihat bahwa orang tua kadang-kadang menyerahkan anaknya ke kamar mandi pada asistennya. Nah, dan itu sebenarnya tidak benar. Yang harusnya anak 4-5 tahun itu umur segitu aja sudah harus bisa buang air kecil sendiri atau buang air besar sendiri, bagaimana membasuhnya kita ajarkan. Walaupun nanti kalau misalnya tidak bersih, kita bantu dengan misalnya kita kasih tahu kepada orang yang mengasuh dia bagaimana caranya tidak boleh menyentuh tubuhnya. Baik, seperti itu. Berarti memang udah dari awal dari kecil juga harus sudah kita berikan tindakan preventifnya seperti apa gitu ya untuk anak. Sehingga dia tahu kalau dia perlakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diajarkan orang tuanya akan menjadi nggak mau aku. Betul, dan berani untuk mengungkapkan. Oke, Anda juga bisa bergabung bersama kami saudara di nomor telepon 021 536 61222. Sudah ada penelpon yang sudah bergabung bersama kita, ada Mbak Dian di Bekasi. Selamat siang Mbak Dian. Iya, selamat siang. Silakan Mbak Dian. Iya, oke. Selamat siang Bunda. Selamat siang. Iya, saya sebenarnya gini, pengen nanya nih. Seringkali kalau ke mall atau waktu itu pernah juga ke tempat berenang, kemudian di ruang ganti itu saya ngelihat seorang ibu tuh mukulin anaknya, pokoknya galak banget, teriak-teriak, kepalanya dipukulin, perutnya dicubit. Padahal menurut saya anaknya waktu itu perempuan, mungkin masih sekitar 4-5 tahun gitu ya, nggak terlalu jauh jaraknya dari tempat saya berdiri gitu. Terus pokoknya dia galak banget lah gitu. Di situ tuh posisi saya tuh bingung gitu. Kadang saya mau bilangin, saya udah gemes gitu pengen bilangin orang tuanya, tapi saya takut dibilang ikut campur. Terus pernah juga kadang pengen saya videoin, apa saya sebarin gitu ya di sosial media gitu, tapi nanti saya dituntut lagi gitu kan. Jadi kadang dan di lain waktu di mall pun saya ngeliat juga gitu, ibu marah-marahin anaknya sampai memukul, sampai mencubit, mukulnya itu juga bagian kepala. Jadi bingung untuk bersikap gitu Mbak Dian ya. Gimana ya? Apakah ini perbuatan dilakukan oleh orang tua sebagai mungkin untuk penegasan terhadap satu itu bisa termasuk kekerasan juga terhadap Terima anak? kasih dulu buat Mbak Dian yang sudah bergabung sama kita ya. Ya betul, itu termasuk kekerasan. Dan kalau kita lihat di luar bahwa kalau misalnya ada anak di luar negeri ya, kalau misalnya anak tinggalin sama orang tuanya di dalam rumah sendiri aja, tetangganya bisa nelpon 911 untuk kemudian minta bantuan. Ini ada sesuatu yang nggak beres di rumah ini, dan anaknya bisa jadi diambil sebagai anak negara dan ibu bapaknya disidang dulu. Nah ini juga menurut saya Mbak Dian harusnya menegur ibu itu. Itu ibu karena kelihatannya kurang empati kepada anaknya. Tapi kan nggak lazim dengan kebudayaan timur kita kan nggak kita bikin lazim.
Kita bikin lazim sekarang. Jadi misalnya gini, ada anak yang misalnya dipukul gitu, ibu bisa cerita, Mbak Dian bisa cerita, Bu, anak ibu mungkin nggak ngerti maksud ibu. Karena orang tua kadang-kadang kiblatnya dirinya sendiri. Dia pikir semua orang di situ termasuk anaknya harus ngerti apa yang dia mau. Nah, kadang-kadang juga aneh. Katanya karena bentuk rasa kasih sayang makanya dia marahin anaknya. Cuman nggak ada batasnya marahinnya. Itu juga menurut saya aneh. Makanya kita harus negur orang tua itu. Menegurnya dengan cara, Bu, mungkin bisa dengan cerita atau cara yang lain untuk menjelaskannya supaya anak itu lebih mengerti dan ibu tidak perlu mukul atau nyubit gitu. Bahkan kalau gini di jalan raya saya pernah lihat orang naruh anaknya di tengah-tengah antara bapak dan ibunya. Ya mungkin sih itu untuk nyenengin anak, tapi tidak pakai helm, itu diberdirikan. Saya buka jendela saya bilang loh, Bu turunin anaknya, ini nggak aman. Oh iya bahaya, memang bahaya. Aku setuju sih itu. Walaupun itu bukan istilahnya urusan domestik mereka, tetapi saya punya kewajiban sebagai orang yang melihat, ya kita kan nggak tahu Allah mau berkehendak apa, tapi ini harus dibilangin gitu, ngerti nggak dia gitu. Nah ini ibu juga Mbak Dian harus lihat si ibu itu. Meskipun nanti orang tuanya marah gitu, Nggak apa-apa. Urusan saya, iya saya hanya ngasih tahu Bu, ibu nggak mau kan ini dianggap sebagai kekerasan, asertif aja. Tapi caranya tidak agresif. Beda antara orang yang bicara dengan agresif, ibu gimana sih kita ikut marah gitu ya. Itu ngajak berantem. Ya udah. Satu penelpon lagi yang sudah bergabung bersama kita ada Mas Yudi. Mas Yudi, selamat siang Mas Yudi di Jakarta. Selamat siang. Silakan. Oke, bagi saya ini sangat sadis ya. Ya. Ini sangat sadis dan ini lebih dari PKI dan lebih dari Hitler gitu. Oke. Diperkosa hingga tewas. Bagaimana Anda pikirkan begitu? Diperkosa hingga tewas. Yang menjadi permasalahan anak ini bukan diperkosa saja, tetapi dia tewas. Jadi hukuman yang terbaik ini adalah jadi hukum mati. Mereka itu dihukum mati semua. Jadi saya rasa hukum kebiri itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena tidak sesuai dengan perilaku mereka. Mereka memperkosa hingga mati. Baik. Oke, terima kasih Mas Yudi. Berarti Mas Yudi bagian yang tidak setuju dengan hukuman 10 tahun 6 bulan yang sudah divoniskan pada hakim ya? Saya harap Bapak Jokowi juga pemerintah semua terima kasih. semuanya menanggapi dan jangan sampai ini dihukum hanya 10 tahun atau dihukum kebiri, itu tidak efektif. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Mas Yudi. Mas Yudi telah bergabung. Di ujungnya juga ada Alfiansyah. Ada Alfiansyah satu lagi. Selamat siang Mas Alfiansyah. Iya, selamat siang Kompas TV. Silakan. Iya, begini, kadang saya juga melihat ada seorang orang tua gitu kan, memang sih dia memang nggak memukul dari anaknya, cuman dari kata-kata yang kasar, mohon maaf, seperti kata goblok, bodoh, tolol, itu juga menurut saya itu kejahatan juga nggak ya? Verbal ya bentuknya ya? Tapi kalaupun itu gimana ya cara kalau seumpama kita lah ya menemui seperti itu, apa kita tetap kita laporkan atau bagaimana seperti itu? Oke, terima kasih Mas Alfian. Iya, begitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi hampir sama dengan Mbak Dian ya sebelumnya mengalami kebingungan. Tapi Mas Yudi juga tadi cukup menarik nih, dia termasuk yang nggak setuju karena kita stop kejahatan pada anak tapi hukumannya hanya 10 tahun. Mengingat jika kita kalikan dengan umur mereka yang sekarang kurang lebih ada 17 tahun, berarti mereka baru 27 tahun. Bukan tidak mungkin, dalam tanda kutip ya, bukan kita mendoakan yang tidak baik, tapi bukan tidak mungkin akhirnya mereka tetap menjadi predator atau apakah kita nggak tahu. Oke, itu kalau hukum mungkin urusannya dihukum. Tetapi sebetulnya gini, kalau kita ngelihat dari kehidupan seseorang, apa yang dialami oleh anak ini, si YY ini, akan bisa mengakibatkan banyak juga orang kemudian melihat bahwa oke, ini sebetulnya harusnya yang diperlakukan gini-gini. Cuman kita coba melihat lagi, di sekeliling itu pasti banyak orang seperti yang melakukan kejahatan ini. Artinya apa? Yang kita mesti stop tidak hanya orang ini, tetapi justru kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh orang tua sampai anak ini bisa terpapar video porno dan sebagainya. Masalahnya gini, di kota paling kecil, ada penelitian mahasiswa saya, di kota paling kecil yang agaknya tidak terlalu heboh gitulah kotanya, itu dengan handphone yang ibaratnya dalam tanda kutip cemen, yang nggak terlalu canggih, itu bisa mengakses dari video-video yang nggak lumrah untuk ditonton untuk anak kecil. Dan pada waktu seseorang sudah terpapar itu kalau terus-menerus jadi habit. Kalau jadi habit, mau nyoba. Nah, apa yang terjadi? Kita biasanya kalau orang dibully atau apa, yang kita lindungi adalah orang yang mengalami hal tersebut, tapi yang melakukan kita juga harus tangani. Dan juga apa yang terjadi di sekitar tempat itu.
harus Betul, dilihat. jadi itu dia ya, dari ujung permasalahan yang ada di sini memang lingkup keluarga yang memang Iya. sangat mengambil peran Kalau dalam kita hal mau ini kan. nyetop, tidak hanya ngasih dia berapa puluh tahun untuk Ya. di penjara, tetapi pertanyaannya yang terpapar di lingkungan itu Ya. sudah Baik. berapa banyak? Bagaimana dengan lingkungan di luar Iya. mereka ya? Oke, masih tadi ada satu pertanyaan lagi Mas Alfian, saya belum terjawab, tapi nanti kita akan bahas usai jeda ya Mbak Iya. Romi ya. Usai jeda kita masih akan kembali membuka line interaktif untuk Anda saudara di nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda. Anda bisa bergabung bersama kami untuk melakukan atau memberikan aspirasi stop kejahatan pada anak. Kita akan segera kembali untuk Anda.